betul Pilpres ini masih lama, tapi rasanya kita tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa kasakusuk bicara-bicara soal siapa yang bakal dicalonkan sebagai calon presiden 2024 itu adalah sesuatu yang fakta. Pertanyaan saya, benar nggak, Bung Saidiman dulu, bahwa banyak nama-nama besar sekarang sudah ambil ancang-ancang supaya dilirik sebagai capres di 2024? Iya betul, saya kira itu konsekuensi dari tiadanya incumbent salah satunya yang kemudian kita tahu bahwa yang muncul ke permukaan sebagai nama-nama yang disebut sebagai calon atau bakal calon presiden itu adalah nama-nama baru sebetulnya dalam pertarungan. Sehingga jadi sorry, biar kita clear, kenapa orang ancang-ancangnya dari sekarang padahal kita masih pandemi ya. Dan pemilu masih 2,5 tahun lagi karena Pak Jokowi sampai saat ini tidak menjadi calon lagi ya. Sehingga semua nama baru. Wajar kalau semua orang mulai dari sekarang. Iya, mereka butuh. Tadi dikatakan oleh Rosi bahwa pertama-tama itu harus dikenal dulu. Tapi dikenal saja tidak cukup tentu saja. Tetapi kalau dikenal, kalau tidak dikenal itu artinya kita tidak bisa bicara soal elektabilitas. Percuma populer tapi nggak kepilih. Ya betul. Ya, Bung Kodari, kita tidak bicara soal 3 periode, tapi kita bicara kita bicara soal kasakusuk yang saat ini sudah mulai ramai. Benar nggak Anda lihat mulai tebar pesona nama-nama yang muncul saat ini? Saya mencoba ambil perspektif yang berbeda ya, supaya menarik ini. Sebetulnya nggak bisa juga dibilang kasakusuk. Yang namanya pejabat publik itu dia harus menjalankan kebijakan di satu sisi, tetapi juga dia harus mengkomunikasikan kebijakannya. Sebetulnya itu satu paket gitu. Nah, ketika seorang pejabat publik berbuat berbuat atau menjalankan sebuah kebijakan publik atau punya sikap politik, dia harus juga mengkomunikasikannya kepada masyarakat gitu. Supaya apa? Supaya ya programnya bisa dipahami. Tapi kan orang membacanya beda. Kalau misalnya itu di periode pertama. Makanya saya bilang bahwa sebetulnya ini yang lebih menentukan adalah kacamatanya. Jadi kacamata yang dipakai itu apa? Kacamata pejabat publik sebagai orang yang sedang mensosialisasikan program kerjanya, begitu ya, atau kacamata ini calon presiden, begitu. Sekarang kalau kita bicara Pak Jokowi misalnya, kenapa Pak Jokowi jadi presiden? Karena beliau waktu jadi gubernur DKI Jakarta melakukan hal-hal yang menurut beliau itu harus dilakukan. Misalnya untuk mengatasi banjir, membenahi pelabuhan danau, ya. Kemudian atau mungkin sebelum di Solo kan? Di Solo misalnya. Menolak pembangunan mal, berani konfrontatif dengan Gubernur Bibit Waluyo waktu itu. Sehingga namanya langsung cepat meroket. Betul. Dan dia menjadi salah satu nama yang kemudian dipertimbangkan oleh partainya Mas Arya Bima sebagai calon gubernur begitu. Nah sebetulnya calon gubernur PDI Perjuangan waktu itu yang saya tahu ya, itu yang paling banyak disebut adalah Fauzi Bowo begitu. Bahwasannya kemudian bukan Fauzi Bowo lalu kemudian kepada Jokowi pasti ada variabel A. Saya merangkum apa yang dikatakan Bung Kodari adalah harus dibedakan pencitraan sama kerja benar. Kerja benar. Kalau saya tidak membedakan dua-duanya begitu. Kita bicara misalnya 3 gubernur ya, provinsi yang besar ya, yang sekarang disurvei itu populer ya. Ganjar, DKI, Ridwan Kamil, Anies Baswedan misalnya. Dulu nama-nama ini sebelum ada COVID itu sebetulnya surveinya nggak begitu menonjol. Bisa ditanya sama Saidiman ya begitu. Dulu yang paling tinggi itu Prabowo sama Anies Baswedan. Tapi kenapa sekarang ada Ganjar? Gara-gara ada COVID. Jadi kalau ada orang sedih gara-gara COVID, mohon maaf, ada juga yang happy. Saya bukan sebut Pak Ganjar ya. Immanuel Ebenezer. Jadi sebenarnya sekarang dia jualan Ganjar kemana-mana karena surveinya tinggi gitu loh. Kenapa Mas Ganjar jadi tinggi? Karena Mas Ganjar ya ada berita COVID, dia mendapatkan exposure lebih banyak dan mungkin apa yang dia lakukan itu dirasa tepat. Lalu dia kemudian juga fasih dengan media sosial. Lalu eksposurnya besar, kemudian kebetulan dia orang Jawa Tengah seperti Pak Jokowi, kebetulan PDI Perjuangan, dia punya kolam suara yang besar gitu loh. Jadi sebenarnya pandemi ini bisa menjadi panggung kepala daerah untuk bisa dikenal secara nasional dan kemudian mendapat hati di masyarakat ya Bung Saidiman. Pada dasarnya semua politisi atau kerja partai politik sebetulnya ujungnya adalah untuk pemilih sebetulnya, untuk mendapat suara pemilih. Baik itu kerja benar maupun sekedar pencitraan. Jadi kata Anthony Downs tahun 1957 itu bahwa semua kerja-kerja politik, semua yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun partai politik
juga tokoh-tokoh itu semuanya untuk pemilih pada dasarnya. Saya mau kasih satu ilustrasi ya, yang cukup cukup ekstrim ini terakhir. Waktu Pak Jokowi jadi Gubernur DKI Jakarta, tidak satu pun baliho dibuat. Bahkan dia katakan dia melarang ada baliho. Sebaliknya sebelumnya Pak Fauzi Bowo balihonya ada di mana-mana. Tetapi popularitas Pak Fauzi Bowo nggak naik, dia nggak jadi calon presiden gitu loh. Ya. Tapi Jokowi nggak ada baliho, wah melejit. Hanya dalam waktu 6 bulan sudah calon presiden nomor 1. Jadi sebetulnya apa? Menurut saya ujung-ujungnya kinerja gitu loh. Ya. Kalau kinerjanya bagus ya, Pencitraan apalagi satu hal, komunikasinya bagus. tebar pesona satu hal, Iya, tapi iya. kerja adalah hal yang paling penting. Betul.